kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang demokrasi. Selamat menyaksikan. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Bagaimana demokrasi menurut ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Menurut Cronenberg, demokrasi itu sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Apa saja jenis-jenis demokrasi? Demokrasi menurut aspirasi rakyat itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Penjelasan mengenai demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Penjelasan mengenai demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilan yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan atas nama rakyat. Selanjutnya, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, yaitu demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri demokrasi. Apa saja ciri-ciri dari demokrasi? Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4.
Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan adalah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Berikut adalah contoh-contoh demokrasi. Apa saja yang menjadi contoh demokrasi berdasarkan aspirasi rakyat? Demokrasi langsung, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Demokrasi perwakilan, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Apa ya contoh demokrasi berdasarkan prinsip ideologi? Demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Demokrasi rakyat pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Demokrasi Pancasila pada saat pemilu untuk presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan juga DPD. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kelebihan dari sistem demokrasi. Demokrasi lebih adil karena memungkinkan orang-orang yang tinggal di suatu negara memutuskan siapa yang akan memerintah mereka. Kemudian, demokrasi adalah cara yang efektif untuk memastikan transisi yang lebih lancar ketika pemerintah dan pemimpin berubah. Lalu, sistem demokrasi bagus dalam memastikan keterbukaan dan mengawasi korupsi. Ini dikarenakan kelompok-kelompok politik yang bersaing terus-menerus berusaha mengekspos kesalahan dan kejahatan pemerintah. Kekurangan dari demokrasi yang pertama adalah dikarenakan para pemimpin atau pemerintah umumnya dipilih untuk melayani dalam jangka waktu tertentu, biasanya sekitar 4 atau 5 tahun, maka fokus pemerintah yang sedang berkuasa akan berkurang saat menjelang pemilu. Yang kedua, demokrasi dapat menghasilkan koalisi yang berat sebelah atau pertikaian tanpa akhir dan kebuntuan politik. Sekian pemaparan materi mengenai demokrasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.